Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita akan kembali membahas tentang salah satu produk GM, yaitu adalah pendan Braja Geni Series. Dan giok yang saya gunakan hari ini adalah giok reguler yang ada di Gusmus Raksajasa, yaitu pendan Braja Geni Series. Dan pendan Braja Geni Series itu adalah pendan terbaik atau produk terbaik yang Gusmus Raksajasa miliki, gitu kan ya. Karena bahasanya series, jadi makanya dari segi bentuk pun berbeda-beda, gitu kan ya. Dan juga untuk penggunaan giok itu bisa difungsikan dan ditempatkan pada fungsi masing-masing atau tempat masing-masing, gitu kan ya. Jadi setiap pendan fungsinya beda-beda. Tapi bisa juga satu pendan untuk semua kondisi. Gimana orang yang menggunakannya, gitu kan. Dan giok itu merupakan salah satu mineral yang membatu, bahasanya itu seperti halnya mineral yang sifatnya cair seperti air putih, gitu kan ya. Sifatnya itu mayo itu adalah sifat yang bisa berubah bentuk molekulnya, ataupun bisa juga bentuk secara fisiknya. Kalau kita panaskan jadi panas dan menguap, atau kita masukkan ke dalam freezer, gitu kan ya, bisa menjadi dingin dan mengeras, gitu kan ya, membeku. Dan juga yang uniknya itu molekulnya pun bisa berubah, gitu kan ya. Molekulnya pun bisa berubah. Seperti halnya rekan-rekan ataupun siapapun mungkin pernah mengalami atau melihat, kalau kita datang ke Ustadz, misalnya kita minta doa, pasti medianya itu air, gitu kan ya. Air itu adalah mineral yang cair, dan itu molekulnya itu bisa berubah, bisa jadi baik kalau didoain baik, kalau bisa jelek kalau misalkan diomongin jelek, gitu kan ya. Itu bisa rekan-rekan lihat di salah satu video tentang eh, seorang profesor Jepang itu melakukan sebuah eksperimen tentang perubahan molekul itu, yang molekulnya itu bisa merubah unsur air, gitu ya. Apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan itu bisa merubah, mau itu airnya itu tetap bersih atau jadi busuk, ataupun jadi benar-benar menghitam, gitu kan ya. Itu ada referensi dari sana, gitu kan ya. Jadi si molekul air itu benar-benar bisa berubah, dan itu tergantung dari pemiliknya, gitu rekan-rekan. Jadi yang saya temukan mengenai pendan ini, selain kita ngebahas molekul ya, ataupun misalkan efeknya, ada hal unik yang saya temukan dari pendan yang saya gunakan, yang rekan-rekan GM saya gunakan. Dan juga ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya aduh kasihan, gitu kan ya. Contoh yang yang kasihannya itu, ada salah satu contoh rekan saya di GM itu meminjamkan gioknya itu ke pasien, ya, salah satu pasien beliau atau salah satu klien beliau. Dia itu ngasih pinjam tapi mungkin lupa ngasih cara ngerawatnya, gitu kan ya. Makanya yang kasihannya itu ketika gioknya diambil kembali, si gioknya itu udah rusak, udah apa ya, yang awalnya halus, gioknya itu mulai kasar, seperti rekan-rekan tahu kondisi batu karang kayak gimana. Nah seperti itu rekan-rekan. Jadi mulai kasar, mulai berlubang dan lain sebagainya. Karena memang yang namanya giok atau mineral itu sifatnya itu adalah batuan, tetap batuan, gitu kan. Ini tetap jenis batuan, dan batuan itu bisa kalah oleh asam ataupun
yang namanya itu garam. Nah, kalau misalkan kita sering pakai giok dan itu gioknya itu sering terkena keringat dan tidak pernah dicuci lagi atau misalkan direndam lagi, itu lama kelamaan akan rusak secara estetikanya gitu. Ini benar-benar rusak secara estetika. Jadi nggak halus lagi, nggak bagus lagi gitu kelihatannya. Itu secara fisiknya. Tapi ada juga beberapa rekan saya yang menggunakan giok. Dia beli giok eh, Pandan Bajajuni series. Dia itu membeli dengan kondisi si gioknya itu hitam legam. Ya seperti biasa yang namanya giok ketika dia disorot warna hijau. Tapi yang uniknya itu adalah ketika dia sering make gioknya itu warna aslinya itu muncul. Ada rekan saya yang ketika dia beli warnanya itu mulai muncul warna merah, ada juga muncul warna kuning, gitu kan ya. Kalau saya yang saya gunakan itu memang dari awal memang ada warna hijau, warna apa namanya itu eh, oranye atau sedikit merah, dan juga ada bercak putih juga gitu kan ya, ada mulai bercak putih. Jadi si warnanya itu mulai muncul gitu kan ya. Nah, itu yang unik gitu kan ya dari giok itu. Dan kalau secara psikologi yang saya rasakan dan pasien-pasien saya rasakan dan juga teman-teman saya rasakan, ada kondisi di mana ketika dia make pendan ketika moodnya lagi jelek itu makin jelek. Ada juga yang ketika moodnya bagus gitu kan ya, lagi antusias lagi semangat, itu bahasanya itu kayak punya energi tambahan gitu kan ya, nggak unlimited tapi energi tambahan dia itu. Misalkan hari ini saya itu sedang optimis, saya itu sedang punya target dan saya harus kejar seminggu ini, saya harus kuat, saya harus semangat. Itu yang anehnya, orang-orang tersebut yang biasanya punya energi gerak atau energi untuk bekerja itu kuatnya itu dalam seminggu itu 3 hari, ini benar-benar kuat gitu kan ya, jadi 5 hari 7 hari dan sebagainya gitu kan ya. Itu ada energi lebih yang dia rasakan ketika dia menggunakan giok. Itu sangat menarik loh, secara kajian mungkin ya, karena ini kondisi yang sangat langka gitu kan ya, kondisi yang sangat langka ketika kita menggunakan giok-giok yang lain, atau misalkan kita bukan giok sebenarnya, ketika kita menggunakan batuan lain gitu kan ya. Karena selain saya punya ya koleksi ini giok Penan Bajajuni Seri, saya juga kan dari dulu 2015 itu suka dengan yang namanya batu akik gitu kan ya. Efeknya gak segitu amat gitu kan ya, gak seger gitu ya, gak sepede itu gitu kan ya ketika kita pakai giok gitu kan. Jadi makin pede makin kuat, itu sering dirasakan oleh orang-orang yang sering menggunakan giok gitu kan ya. Khususnya yang saya kaji itu adalah orang-orang yang menggunakan giok Bajajuni series. Ya sebenarnya sederhananya begini rekan-rekan, giok itu adalah media. Mau disebut apapun, ini adalah media yang satu, karena sifatnya mayo, ini giok ini bisa merekam perasaan dan ucapan kita. Dalam artian giok itu bisa menyimpan doa gitu kan ya, bisa menyimpan doa, bisa menyimpan antusias, dan sifatnya itu seperti power bank. Kalau kita misalkan kita gunakan giok dan kita cas setiap malam dengan air mineral, dan kita doakan air mineral itu gitu kan ya, maka si giok itu akan menyerap bukan hanya mineral tapi menyerap juga yang namanya itu eh, doa-doa yang ada di dalam air itu gitu ya. Dalam yang ada di dalam mineral itu akan terserap
dan akan menjadi satu energi lebih bagi kita. Jadi makanya bagi rekan-rekan yang memiliki giok Braja Geni Series dan sering didoakan dengan hal-hal yang baik, apalagi beberapa momen saya gunakan metode pengecasannya itu dengan cara saya rendam air giok giok ke dalam air dan saya doakan, dan posisinya itu pas ketika setelah selesai sholat gitu kan ya, itu pas dipakai kembali itu benar-benar terasa luar biasa gitu kan ya. Yang jadi apa yang jadi masalahnya itu ketika seorang tidak menggunakan pengecasan yang baik gitu kan ya, misalkan jarang dicas atau jarang jarang direndam lah, jarang didoakan gitu kan ya. Seakan-akan dia beli giok ya giok aja hiasan. Sebenarnya giok itu sebenarnya bagi rekan-rekan yang tahu maknanya secara filosofisnya, secara makna budayanya, giok itu sebenarnya bukan sekedar hiasan gitu ya. Karena memang secara molekul pun atau secara kimia pun giok giok eh, pendan Braja Geni Series atau giok nefrit itu sebenarnya tidak seindah giok jadeite. Tapi manfaat untuk kesehatan itu sangat luar biasa karena sifatnya itu menyerap dan menyalurkan. Gitu kan, menyalurkan ke seluruh tubuh kita. Begitu rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan yang berminat atau ingin bertanya mengenai giok pendan Braja Geni Series itu untuk apa aja gitu kan ya, silahkan rekan-rekan bisa bertanya di kolom komentar, dan juga insya Allah kita akan bahas mengenai jenis-jenis giok, dan insya Allah saya juga akan sedikit review ya mengenai giok-giok yang saya miliki gitu kan ya, sebagai perbandingan. Dan juga giok-giok itu akan saya review berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, karena tiap giok yang saya miliki itu jenisnya sama, mungkin coraknya berbeda, bentuknya berbeda, dan feel-nya pun berbeda. Itu luar biasa yang saya rasakan, dan baru pertama kali saya merasakan kondisi yang luar biasa seperti itu gitu kan ya, beda giok, beda yang dirasakan, dan juga ya udah beda penggunaan begitu. Itu insya Allah saya akan review lah pengalaman pribadi ketika saya menggunakan giok. Terima kasih rekan-rekan, silahkan share video ini, jika suka silahkan like, dan juga kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya ke di kolom komentar, atau mau misalkan bertanya langsung lewat WhatsApp silahkan, sudah tertera di ada nomornya di sana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.